jalankan sesuatu hal yang baru ini kadangkala harus ada ketergerakan dulu dari hatinya gitu. Kalau misalnya nggak mau dipaksa segimanapun, ya tetap aja nggak mau. Menurut Maneh, orang-orang yang di luar dari tanggung jawabnya di BIM itu bisa mengerti BIM dan mau tercimpung di BIM tuh harus by experience project kah? Atau menurut Maneh ada cara lain nggak ya? Biar orang-orang tuh aware gitu. Oh, BIM tuh penting dan tadi lah. Akhirnya kalau gua nggak pakai itu, gua ketinggalan gitu. Itu nggak bisa memaksakan sesuatu hal yang baru ke semua orang tanpa menciptakan user experience yang bagus. Gitu. Tapi nanti gimana caranya kita buat menciptakan experience baru dan membuktikan bahwa dengan menggunakan tools baru ini eh, prosesnya akan lebih cepat dan akan lebih menguntungkan. Oke, teman-teman Handal Podcast semua, balik lagi dengan saya, podcaster Handal Bahana. Jadi kali ini saya kedatangan teman lama ya, NIM-nya sebelahan di kampus. Dan eh, menurut saya sebagai seorang praktisi BIM, saya juga praktisi BIM, kurang ideal kalau nggak ngundang teman saya ini. Karena pengalamannya di BIM khususnya di konsultan MK ya di proyek yang besar ini kayaknya patut sekali untuk kita ulik gitu. Kita bersama Ardian Hairul Hidayat ya atau biasa disapa Ardian. Halo Yan, Assalamualaikum, sehat Halo, Yan? Waalaikumsalam, sehat lah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sip. Ini posisi berarti di proyek ya? Di proyek. Sekarang udah jalan proyek semua. Semua yang tadinya di kantor BI sekarang tidak ke proyek semua. Oke, berarti di BI udah 2 tahun ya Yan? Ya benar ya? 2 tahun, 2 tahun ya. Wah iya, ingat. Masuk Lebih tuh lebih akhir sedikit. Agustus lah ya. Oh, lebih sedikit, Iya. benar-benar. Lebih lebih 10 harian lah. Benar, iya, Ya iya. benar-benar sekarang tanggal 7 ingat banget. Oke. Berarti udah makin kerasa padat lah ya. Maksudnya aktivitinya apa mungkin makin slow karena proyeknya udah makin mau selesai. Enggak juga sih. Dari awal tuh ya punya fasenya masing-masing dan alhamdulillahnya nggak pernah sepi. Oke, gak pernah sepi karena ya ada aja lah ya kerjaannya ya. Maksudnya ya Ada karena aja. udah makin walaupun makin mau selesai tapi masih lama nggak sih? Secara kontrak sih sampai 2027 ya proyeknya. Hmm, oke. Wah, masih cukup lama berarti di Karawang ya. Masih, insya Allah lah. Iya, benar Mudah-mudahan sekali. istiqomah. Iya, amin ya robbal alamin gitu kan. Nah, Yan, eh ya apa ya manggilnya ya? Gua lu aja lah. Kadang kalau orang maneh tuh nggak semua publik gitu. Jadi Iya, orang juga orang katalah udah orang atau nantilah ya sengalirnya aja lah gitulah sengalirnya aja, ngobrolnya. santai. Ya, jadi jadi kan orang kenal maneh tuh udah ini orang di apa saya disclaimer dulu ya. Jadi kalau orang maneh tuh kayak gua lu lah gitu. Takutnya ada yang baru denger gitu kan di potongan-potongan apa gitu. Jadi orang tuh kan kenal maneh dari kampus, aktivitas bareng, terus walaupun beda organisasi tapi sama-sama pusat. Dulu kan TA maneh tuh tentang struktur ya. Ya, Tentang struktur, jembatan ya kan. Terus karir pertama di konsultan perencana. Nah, bisa mungkin diceritain dikit lah ya, kenapa waktu itu memilih karir awalnya tuh di konsultan perencana gitu. Mungkin ceritain singkat. ya sebenarnya ini klise banget gak sih? Pokoknya you know me so well lah gitu kan. Oke. Eh, dari awal karir tuh kita sebenarnya udah bareng kan Ya, dari awal cuma kan mulai penonton kerja. nggak tahu ya, penonton nggak tahu ya, 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 ya. karena Nah, penonton penonton tuh taunya atau ya tadi kan di awal kan diceritain Arden udah jadi sosok BIM, ya kalau orang bisa bilang BIM manager ya, karena posisinya manajerial, tapi kalau di posisi kontrak BIM engineer kan ya. ini jadi Gitu. ya Nah, secara itu kontrak. kan perjalanan yang kita tahu. Nah, pengen tahu dulu dari awal konsultan perencana. Nanti pertanyaan selanjutnya sebenarnya kenapa bisa ke MK gitu. Nah, mungkin Ah, bisa ya. ceritain dulu di situ tuh kenapa waktu itu konsultan perencana gitu. Oke.
Ini sebenarnya kita karena berangkatnya dari kampus yang sama ya kan. Hmm, Mungkin juga pernah ngerasain tuh Bahana waktu masih jadi mahasiswa, di mana kita itu sebenarnya jujur aja mungkin bagi sebagian orang mahasiswa yang kuliah di Polban lah ya waktu itu, begitu kerja pengen masuknya kemana? Pasti ke kontraktor ya, BUMN kan, betul, betul ya sekali. kan, atau ya kan, ya sebagai kontraktor lah, karena kita ngelihat role model alumni alumni itu yang pada kerja di BUMN gitu kan, wah keren gitu kan. Bisa kerja di Wika misalnya gitu kan, dulu Ya, tuh ada benar-benar. Kang Rian segala macam kan, jadi nah itu awalnya tuh sebenarnya kayak gitu, cuman pas mulai lulus tuh em, kan ada FHCI juga segala macam ikutan, tapi ya nggak lolos gitu kan. Nah, em, jujur aja waktu itu kan sempat ada juga informasi lowongan tuh dari Teh Cabe, ingat waktu itu Ya. ya kan. Nah waktu itu ada lowongan, nah ini di perencana, ya udahlah iseng nanyain dulu gitu, Teh masih available nggak gitu kan, terus dijawab, oh masih Yan, sok aja daftar gitu kan, daftar lah gitu kan. Nah berangkat ke Jakarta, terus kontekan lah sama Irfan gitu kan, nggak taunya Irfan sama Baha udah masuk dulu. Nah itu tuh masih inget aja sampai kan sampai sekarang kan Iya. gitu. Wah gila ternyata gak nyangka ya gitu, maksudnya bisa bareng lagi gitu kan di satu kampus. Dulu waktu itu tuh bareng berangkat tuh eh, sama Dini waktu itu tuh. Ya, Sama Dini, eh, cuman waktu itu kan Dini awal-awal ya belum sampai lama lah gitu kan. Nah, ya. terus lanjutlah gitu kan. Akhirnya di WNB gitu ya, kita sebut aja ya, bahasanya di WNB. Hmm, Itu kayak bertiga kan, ya, Bang, Manik sama si Irfan. Nah, cuman awal-awal karir tuh sempat dikasih posisi sebagai junior atau asisten engineer, khususnya ya. di bidang struktur, awalnya kayak gitu. Hmm. Nah, tapi memang secara eh, job Job desk-nya desk. apa namanya lebih ke general gitu kan. Ngerjain dokumennya iya, terus gambar, tapi mostly itu sebenarnya kaitannya sama gambar lah kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya eh, ini jadi awal mulanya ke BIM tuh ya. Sebenarnya sempet juga kan waktu itu ada Panono ya kan, kita Ya, diajarin sama Panono Civil 3D tuh awalnya ya kan. Nah, tapi Panono tuh sempat ini juga, Yan coba deh lu belajar Revit karena hmm, untuk pemodelan struktur tuh nanti banyaknya di Revit kayak gitu kan. Nah, di situ sempat lah komunikasi kan sama manajemennya gitu kan. hmm, Ini buat belajar Revit nih gimana? Terus ditanya lah, lu ada kenalan nggak misal atau lembaga yang lu tahu lah untuk pelatihan BIM tuh di mana? Sempet kan waktu itu juga kita ngobrol ya, kan. Nah, tapi posisi di situ bahannya udah cabut ya, ya. Udah cabut. udah cabut duluan, ya Udah kan? lulus duluan, lulus duluan. Udah lulus duluan tuh. Nah, dari situ diajarin lah tuh Revit dasar, kan. Nah, selain dari eh, course yang dikasih sama kantor, orang juga di luar tuh ngambil lagi. Misalnya ada dari Skillpedia kan waktu itu, ya Skillpedia boleh ya masuk ke handal ya. Ya, boleh, boleh, Nah, boleh. terus ya kan, terus belajar tuh banyak tuh dari situ, Revit yang basic belajar lagi, terus Hmm, advance, terus hampir semuanya lah diikutin gitu kan, karena ya emang minat lah gitu ngelihat dari peluangnya gitu kan, terus juga eh, ya ngelihat misalnya Pak Nono tuh sukses lah gitu kan di timnya, ya. Bahana juga ngerintis dan ya kebuktian gitu sekarang sukses gitu kan di BIM-nya. Nah di situ sebenarnya yang memotivasi orang tuh buat terjun di BIM gitu. Nah, awal mula karirnya tuh kayak gitu sampai pada akhirnya orang mulai resign itu di bulan Januari ya, Januari Februari lah tahun 2023 di WNB. Jadi kurang lebih di perancang itu selama eh 4 tahun lah ya. Mungkin 4 tahun di Pacang Ya. sebagai asisten engineer. Ya mulai apa? Mulai terjun di BIM juga, tapi masih sedikit tuh waktu itu. Hmm. Pengetahuannya ya berbekal dari ikut course-course gitu aja Kos-kos gitu aja kan. ya. Hmm.
sama nyoba-nyoba Oke. sendiri lah. Iya, oke. Oke. Berarti perkenalannya belum banyak ya waktu diperancang ya gitu. Karena Ya, kan memang tadi job desk dijelaskan ya masih banyak general gitu kan. Oke, Yan. Tapi kenapa akhirnya bisa ke konsultan MK, Yan? Ini sebenarnya pertanyaannya sebenarnya saya sendiri udah tahu semua ya. Cuma maksudnya tuh eh mungkin nggak ada apa-apa, sisi penonton kan ah belum tahu. betul gitu. Cuma ada sisi yang mungkin yang menurut orang ya, menurut orang tuh seru diulik tuh sebenarnya pertanyaan itu adalah kenapa waktu itu ya, ini langsung aja lah. Kan waktu itu setelah Januari baru baru akhirnya bekerja lagi kan di bulan Agustus akhir gitu kan. Agustus Agustus ya. Ya, Agustus akhir ingat banget gitu kan. Perjalanannya luar biasa lah di situ gitu kan. Hmm. Nah, kenapa waktu itu ya memberanikan diri lah lebih tepatnya gitu Jo, pertanyaannya. Kenapa waktu itu memberanikan diri? Waktu itu kan orang yang ngajak ya gitu ke situ, memberanikan diri untuk ambil posisi itu karena eh apa ya bisa dibilang ya kita nggak tahu ya bebannya kan bukan beban tanggung Hmm. jawabnya kan sebesar sekarang kan nggak tahu ya. Tapi kan dari cerita orang latar belakang secara singkat kan udah kebayang. Tapi kenapa bisa seberani itu tuh yang orang penasaran pengen dengar sekali lagi dan lebih utuh sih. Ya, ya, ya. Mungkin sebenarnya ada poin-poin yang gue juga belum cerita sih gitu kan. Hmm, Eh, Karena gitu kan atau misalnya ke teman-teman dekat tuh mungkin ada juga yang belum diceritain gitu. Sedikit kilas balik dulu ya ke waktu awal mula resign gitu kan, terus sampai pada akhirnya sekarang bergabung di konsultan MK gitu kan, itu ceritanya sebenarnya agak lumayan panjang juga gitu. Jadi dulu tuh awal mulanya kenapa resign itu sebenarnya balik lagi ya, cita-citanya tuh pengen eh, bisa terlibat lah gitu sebagai eh, apa namanya BIM antusias gitu ya, oke. dan ngembangin lah gitu kan ilmu-ilmu yang memang udah dicari sendiri gitu kan, bukan yang Ya. tadi difasilitasi sama kantor gitu, karena Hmm, eh, memang pada saat itu di kantor mungkin karena belum ada regulasinya juga ya, jadi kita ya. belum bisa menerapkan BIM sesuai dengan cita-cita lah kayak gitu, Dari. kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Oke. akhirnya memberanikan diri untuk cabut juga dari perusahaan, ya kan? Dan itu resikonya gede banget. Mana waktu itu istri lagi mau lahiran gitu kan, itu Hmm. cabut gitu Nah, dari situ, wow. Hmm. ya kan? Nah, habis itu berarti kan ini ada gap nih dari bulan Februari sih sebenarnya. Februari itu tanggal 3 kalau nggak salah. Dari Februari sampai ke Agustus itu sebenarnya ada gap gitu kan, di mana ini juga orang proses gitu kan nyari tempat kerja baru. Sempat waktu itu ngelamar di salah satu perusahaan developer ya, developer perumahan yang udah kondang juga gitu kan. Terus ini lucunya tuh ketemu gitu kan sama Ikil gitu kan yang sekarang jadi Jadi eh, partner lah ya. partner gitu kan di BI gitu. Sama-sama itu bahasanya di ghosting lah gitu kan. Ya. Karena apa di ghostingnya tuh? Waktu itu tuh orang ngenawarin ya, kan emang sebenarnya waktu itu sebagai masih sebagai junior engineer, tapi di situ orang nawarin pakai BIM gitu kan. Karena ya emang bekalnya itu jelasin lah BIM segala macam. Cuman saat itu dijawabnya, oh kalau mau nerapin BIM bukan di sini mas tempatnya, kita belum perlu pakai BIM, tapi nggak apa-apa dijelasin aja gitu kan, jelasin lah segala macam kan. Nah, pada akhirnya nggak diterima lah di situ. Nah, kan itu sebenarnya sebelum resign tuh itu udah mulai nyari-nyari ya kan. Nah, sempat juga mau masuk lagi ke salah satu konsultan perancang juga di Bandung waktu itu. Nah, udah sampai ke wawancara sama user gitu kan, sama manajemennya, udah sempat nego gaji juga gitu kan. Cuman waktu itu udah keterima sebenarnya, udah ditinggal udah disuruh masuk gitu kan, minggu depannya tuh hari Senin udah disuruh masuk. Cuman waktu itu qadarullah emang posisinya orang tua lagi sakit dan bolak-balik ke rumah sakit gitu. Posisinya waktu itu tuh yang nganter tuh nggak ada lagi selain orang gitu. Jadi Oke. akhirnya dengan berat hati nggak diambil tuh waktu itu tuh di tawaran di Lancang tuh, dan memilih untuk ya nganter lah orang tua, nungguin di rumah sakit juga segala macem kayak gitu kan. Nah akhirnya kan dalam tanda kutip, ya bukan dalam tanda kutip lah, yang nganggur lah gitu kan bahasanya. Hmm.
bahasa kasar kan nganggur tuh. Hmm. Nah, dari waktu nganggur ini, eh, alhamdulillahnya masih sempat dapat beberapa tawaran kerjaan gitu kan, freelance lah gitu. Tapi waktu itu masih balik lagi ke UNB, Pak. Jadi Oke. dapat 2 bulan gitu kan, terus beres, diajak lagi 1 bulan gitu. Jadi eh, dalam gap itu ada beberapa bulannya memang yang diisi sama kerja balik lagi di WNB gitu kan sebagai freelancer, dan ada juga yang waktu itu sempat dapat juga kan tawaran freelance juga dari Handal Ya, gitu kan buat modeling jembatan Rakabaja kalau nggak salah waktu itu tuh. ini Eh, tuh dibayar. nggak usah dibahas lah itu. Enggak, Tapi itu ada kesepakatan lain bukan nggak dibayar itu. ada kesepakatan lain, dan justru di situ menurut orang sih itu titik baliknya orang gitu kan. Jadi disitulah yang jadi awal mulanya tuh ngebangkitin lagi semangat orang tuh bahwa wah kayaknya emang tepat gue di sini gitu kan. Dan itu gue ngerasa kayak asik gitu kan, bisa modeling gitu kan, awalnya kan kayak gitu. Ya, Nah, sebelum beres masa kontrak dengan Handal ngerjain jembatan itu, kalau nggak salah ya, kan waktu itu dikasih target itu seminggu ya, tapi ya, di hari Jumatnya lah gitu kan dikabarin kan, sama Bahana juga ya, dikabarin gitu. ya, Yan, ini dapat nih gitu kan, project di BI gitu kan, urgent gitu. Lu mau nggak gabung? Gitu. Bahasanya kan kayak gitu kan. ya. Nah, itu bukan tanpa alasan yang jelas sebenarnya. Satu alasannya daripada gue nganggur ya udah ambil dulu dah gitu. Oke, alasan yang luar biasa ya sih. Ya posisinya Oke, oke. sebenarnya nggak muluk-muluk ya kayak gitu Iya, kan, iya sih, ya iya kan sih. nggak muluk-muluk sebenarnya kan kayak gitu. Terus di sisi lain juga, oh ini posisinya tim nih gitu sesuai sama yang dicita-citakan gitu kan. Satu alasannya itu. Kedua tuh sebenarnya dari waktu masih di konsultan perancang kan sebenarnya udah nikah lah gitu ya. Udah nikah terus kebetulan istri itu kerjanya di konsultan MK juga kan, udah di 2 tempat lah gitu kan. Tapi di konsultan MK ngelihat kayak wah konsultan MK ini eh, lumayan menjanjikan gitu kan, baik dari segi pendapatan maupun dari segi fleksibilitas kerja lah kayak gitu. Bukan berarti ini ya, maksudnya bukan bukan ke arah MK tuh kerjanya santai enggak, tapi lebih Ya, ngelihat kayak oh terstruktur gitu kan kerjanya, terus dari segi pendapatannya juga cukup oke gitu kan. Nah, karena emang waktu itu di konsultan di kantornya istri lumayan bagus lah kayak gitu kan. Akhirnya ya. sempat tuh ada cita-cita juga gitu kan. Kayaknya enak ya kerja di MK gitu kan. Nah, Hmm. pas banget emang bener-bener pas banget momennya tuh gitu kan, Bahana nawarin gitu kan, walaupun tadi freelance-nya nggak beres gitu kan, masa waktunya nggak beres gitu ya. Tapi udah dapat tawaran baru ya, ini satu peluang yang gak mungkin gue lewatin sih gitu, pasti diambil kayak gitu. Nah itu sih awal mulanya kenapa pada saat itu ayo gas BI gitu. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yang penasaran adalah, kan waktu itu secara knowledge ya, maksudnya kan Mhm. secara knowledge itu kan tadi kalau dengar cerita sebelumnya kan hanya pelatihan-pelatihan short course di Ya, Tokopedia dari kantor waktu itu kan, dan banyaknya itu kan terkait modeling kan, justru bukan manajerial BIM-nya itu kan. Gimana ya? Maksudnya tuh eh waktu itu Maneh tuh bisa beradaptasinya tuh bisa secepat itu tuh apa sih tipsnya? Maksudnya tuh ya kan pasti ikut rapat segala macam kan, ada bahasan-bahasan mungkin yang baru pertama kali dengar apa ya, maksud itu kayak ini gimana ya gitu. Nah itu tuh menyikapi ya. perasaan-perasaan kayak gitu ya, kebayang ya maksudnya ya, perasaan-perasaan yang kayak gitu tuh waktu itu gimana gitu sampai akhirnya bisa beradaptasi dan bisa saya enjoy sekarang. Pasti kalau sekarang udah lebih enjoy kan, lebih pede lah. Apa itu FAT, apa itu misalkan BAST, apa yang bahasa-bahasa yang kayak gitu dulu kan mungkin denger Ya, BAST, nah BAST gitu kan mungkin ya gitu kan. benar-benar benar. Hmm. Tapi sekarang udah tahu gitu. Nah, mungkin bisa diceritain deh di situ tuh gimana tuh cara bisa mengatasi mungkin rasa takut dalam diri sendirinya itu ya. Maksudnya bukan rasa takut sih. Rasa ya ya tadilah yang mungkin bisa diceritain lah. Ngerti lah maksudnya ya. Apa ya bahasa ini ya, psikologinya gitu. Ya jujur aja sih, kesan pertama tuh hampir gila gue. Maksudnya kenapa itu ngebuat sampai kesannya seperti itu tuh karena
ya lu tahu sendiri lah gitu ya, Hmm. apa namanya, baru terjun di BIM gitu kan, terus ngelihat ekspektasinya juga lumayan tinggi kan gitu. Iya, iya Dan betul. ini jujur nih gitu kan, mungkin nggak pernah orang ceritain, tapi waktu itu gue sempat kayak ngerasa anjir nih Baha, gue dicemplungin terus ditinggal gitu. Tapi waktu itu emang apa namanya, ngerasa oh maklum juga lah, karena kan waktu itu Baha kan juga di Serpan kan lagi sibuknya juga gitu, terus dapat BI ini emang ya bisa dibilang nggak disangka-sangka lah gitu, Iya ternyata betul. waktu Nggak itu disangka. rapat ya kan sama ownernya gitu kan, sama BI-nya, terus nggak lama langsung ditunjuk sebagai MK sementara kan waktu itu kan. Betul. 2 harian. Makanya iya, makanya kan itu satu proses yang emang singkat banget gitu kan Singkat sekali, betul. di BI itu gitu. dan Betul, betul banget. dan ini kan harus nggak tanda kutip, kita nggak boleh malu-maluin kan. Betul. Akhirnya di situ sempat waktu itu tuh waktu di nikahannya Reski ya kan, orang kan sempat Hmm, cerita hmm, juga, wah gue hmm. overthinking nih sumpah, gue nggak tahu harus mulai dari mana gitu kan. Nah, ini jujur aja, jujurin aja ya gitu ya. Sempat overthinking, gak tahu harus mulai dari mana, sampai banyak lagi kita belajar gitu kan, ngebuka tutorial mulai dari gimana sih caranya ngebuat federated model gitu kan. Iya, Ngegabungin model di Revit itu kan ada banyak ya, ada share by share koordinat gitu kan, link Revit by iya. share koordinat, terus apa namanya, project base point segala macam kan, ngulik sampai eh, intinya gimana caranya Gadang-begadang lah. gua bisa Hmm. buka model yang ada gitu kan. Satu Iya. itu, kedua tantangan yang paling susahnya itu waktu itu karena datanya itu kita dapatnya susah, ya kan? Hmm. Wah udahlah, campur aduk lah itu kan, udah dapet datanya susah, terus datanya tuh banyak banget gitu kan, pas digabungin itu jadi amburadul gitu kan, sampai pada akhirnya mulailah perlahan gitu kan, ketemu caranya gitu, oh ternyata lebih enak gitu kan, gabungin model tuh pakai program Navisworks yang gitu kan. Iya. Terus alhamdulillahnya waktu itu dapat course juga dari Iya, pas banget itu ya. CCM gitu kan, pas banget Autodesk tuh lagi buka juga pelatihan Navisworks gitu kan. Iya. Itu udah bener-bener momen yang pas banget lah gitu kan, Iya, iya. masuk ikut pelatihan gitu kan, sampai sekarang tuh kepake banget gitu, dan justru itu yang jadi core-nya kayak gitu. Nah, Hmm. kurang lebih sih sebenarnya pengalamannya kayak gitu tuh ya, jadi gila, mati-matian banget dari awal tuh, harus apa ya, banyak belajar, otodidak lagi, sempet sampai waktu itu ngechat gitu kan, ngelihat YouTube gitu, ngechat, bang bisa nggak apa namanya, private gitu kan, Ya, gile, berapa gile. lah terserah gitu, tarifnya berapa, tapi waktu itu emang nggak direspon, sampai pada akhirnya terus ngulik nanya lagi ke tutor yang ada di Aba gitu kan, nanya gitu, ini kayak gini gimana, itu juga agak slow respon gitu kan, tapi sempet ada komunikasi dan dijawab pada akhirnya, ya sampai sekarang gitu tahu gitu kan caranya kayak gimana gitu. Gile. Berarti maksudnya tuh apa ya? Eh, ya, tapi tetap dihadapin lah intinya ya. Maksudnya kan Tetap walaupun dihadapin. walaupun stressful, wah ibaratnya eh wah ibaratnya dulu kan kita ketemu senior senior ya. Maksudnya tuh kayak dari perancang tuh kan senior Iya. senior di BIM. Kita kayak ya sebenarnya orang pribadi juga agak merot ya. Maksudnya apa merot tuh ya? Agak down lah. Maksud bukan down sih. Belum Minder. pede, lebih belum pede lah, gampangnya belum pede. Cuma kan ya, alhamdulillah punya kemampuan yang diberi oleh Allah, public speakingnya lumayan lah. Jadi kayak seolah-olah yakin gitu kan. Dan alhamdulillah habis pelatihan Nafis Smoke itu sih. Jadi kayak itu pas banget gitu. Jadi kayak pede aja ketemu apa segala macem. Dan mereka juga ngiranya malah ya adalah sama seorang yang waktu itu ketemu gitu. Ngiranya seumuran kan. Waktu itu malah dia kaget kalau Yoi. bedanya ternyata 10 tahun gitu sama dia gitu. Beda 10 tahun gitu. Saya kira seumuran mas gitu. Ya alhamdulillah muka membantu lah kalau orang gitu. Tapi berarti Maneh tuh balik lagi ke Maneh. Maneh tuh berarti emang melawan itu semua ya. Maksudnya tuh melawan itu semua dengan tekad gitu kan. Dengan pasti Maneh motivasi tadi dengan tadi Maneh cerita nganggur segala macem. Ya Maneh buktikan lah gitu ya. Tadi Ian orang penasaran. Berarti Maneh tuh tadi kan Maneh bilang eh,
Bahana waktu itu masukin terus mau ninggalin. Sebenarnya kan waktu itu emang sebulan doang ya rencana ya orang di situ ya, rencana awal. Karena kan sebenarnya orang tuh ditugasin sama CCM tuh hanya untuk beauty contestnya aja. Beauty contest tuh ini ya teman-teman, beauty contest tuh paparan tender. Jadi itu istilah, ya saya sendiri aja baru tahu beauty contest itu paparan tender tuh pas di situ. Dikira tuh tes kecantikan gitulah gitu. Namanya juga beauty contest kan. Nah, Iya. cuma untuk itu doang, tapi kan BI pengennya orang terlibat lah singkatnya gitu. Jadi ya udah di situ kan. Nah, tapi pas lagi Januari orang cabut tuh apa merasa ditinggal juga apa udah pede pada saat itu atau gimana? Ya sebenarnya ya tadi balik lagi ya PD gak PD kan harus dihadapin lah. Nah, oke. Biasanya kan gitu ya. Ngerasa ditinggal, kehilangan pasti karena gimana pun orang kan banyak belajar dari Vene gitu ya. Terus Hmm, pada saat itu kan orang rasa bahwa ini ngelit dengan cukup baik gitu kan dan dari PI-nya juga sampai waktu itu kan nanyain terus gitu kan mana nih ya, mana Gus Baha mana Gus Baha gitu kan. Dulu kan hmm, panggilan akrabnya itu Gus Baha iya. tuh Sampai awal-awal sekarang kalau ketemu sampai kadang masih sekarang sih. sampai sekarang gitu kalau kalau ketemu tuh pasti mana aja Gus Baha gitu kan segala macam lah. Jadi itu satu hal yang apa ya memorable buat orang BI dan pasti kerasa kehilangan lah waktu nggak mutusin nggak juga apa namanya nggak terlibat lah gitu ya di BI gitu kan Ya, ya kayak gitu sih tapi alhamdulillahnya waktu itu pas Bahana udah benar-benar pas itu masih ada yang inilah ada yang datang lagi baru gitu kan dibantuin waktu itu dari tim CCM juga ada Mbak Dita ya, terus masih ada Mas Topik gitu kan Mbak ya. Tenda waktu itu kan juga udah resign gitu karena satu dan lain hal. Tapi di sisi lain sebenarnya artinya Ardian itu bisa memenuhi ya ibarat tadi kan selama 4 bulan tadi ya teman-teman maksudnya dari yang benar-benar basic banget secara manajerial BIM anggaplah nol sampai 4 bulan di akhir tahun ditinggal dan nggak ada pertanyaan maksudnya tuh nggak ada keluhan-keluhan tuh udah oke kan. Jadi ya itu makanya orang tuh tertarik sama adaptasinya itu sih adaptasinya itu gitu jadi nggak banyak orang yang bisa ketika dikasih tanggung jawab sebesar itu gitu kan dikasih tantangan sebesar itu bisa menjawab itu gitu akhirnya dilepas dan akhirnya nggak ada komplain lah ya zero komplain lah orang nggak ada tuh dengar kayak wah ini misalkan eh, dari PM kita sebelumnya gitu kan misalkan dari PM PMK sementara bilang ini bahannya harus kamu lah karena misalkan ada ini udah nggak ada kan kalau misalkan nggak benar kan pasti ada omongan itu nah alhamdulillah itu nggak ada gitu makanya itu sih yang orang cukup salut lah dengan adaptasi mana waktu itu di BI gitu dan keren lah di situ gitu makanya orang tertarik di situ sih nah oke sekarang pertanyaan selanjutnya adalah sekarang kan udah bukan MK sementara, sudah MKMP dan sudah lebih gemuk secara struktur organisasi karena konteksnya gemuk itu karena tanggung jawab itu banyak sekali di situ kan. Dulu kan kita MK sementara sangat simpel sekali karena emang sementara karena BI waktu itu cuma pengen sementara sampai nanti ada yang definitif. Nah, ketika Maneh benar-benar nyemplung nih ke yang definitif, tanggung jawabnya kan lebih banyak tuh. Ada MP-nya kan di situ. Apa perasaan Maneh yang maksudnya di situ dan eh, apakah makin stressful kah atau apa gitu di situ gitu justru karena udah tahu basic jadi mana lebih pede mungkin Ya, eh, dari fase MK sementara sampai sekarang ya udah sebenarnya MKMP gitu kan. Secara perasaannya sih sebenarnya kurang lebih hampir sama lah gitu ya. Kenapa hampir sama ya karena secara tanggung jawab itu orang sih rasanya sama lah ya. Meskipun berbeda PM-nya, terus tim yang terlibatnya lebih banyak lagi itu juga kurang lebih kondisinya kita tetap yang dituju itu kan adalah keberhasilan proyek kan sebenarnya. ya Yang membedakan adalah sekarang itu semua proyek udah berjalan, udah ada yang selesai juga, dan pastinya justru secara kompleksitas itu lebih meningkat gitu kan. Tapi ya kebantu juga karena apa ya timnya udah tambah banyak kayak gitu kan. Nah, awal-awal itu sebenarnya yang orang rasain itu masih kayak ini gue harus mulai dari mana awalnya tuh kayak gitu ya terus sampailah ketemu sama eh,
manajer yang sekarang gitu kan. Dan disitulah kita tuh baru benar-benar tahu bahwa BIM itu sebenarnya untuk apa. BIM itu apalagi di konsultan MK tuh untuk apa. Nah disitulah orang tuh ngerasa digodok, benar-benar digodok gitu kan. Terus eh, berpikir secara kritis gitu kan, dan bukan hanya menemukan isu tapi juga berpikir bagaimana seorang MK ini menangani isu tersebut sampai selesai close gitu kan, tanpa ada risk gitu maksudnya. Nah, itu sih sebenarnya yang membuat apa ya, insya Allah lah, membuat orang tuh sekarang eh, apa ya, upgrading lah gitu kan, Hmm, kurang lebih sih kayak gitu kan, oke, oke ya. Pak MO kita lah ya. Ya, ah, Yan, berarti kan Maneh mengalami perjalanan BIM dari perancang yang modeling terus ke manajerial gitu. Mungkin pertanyaan singkatnya adalah enakan mana sih nge-manage BIM-nya kah atau modeling? Kalau dari mana? Oh, ini pertanyaannya sebenarnya nanti bisa dari berbagai perspektif ya. Tapi kalau Oke, kalau orang sendiri sebenarnya lebih seru, lebih challenging di manajerial ini, karena eh, di sini tuh oke, orang jadi, terus terang ya, orang jadi belajar banyak banget gitu. Dari awalnya yang pertama kali gabung ke CCM terus ketemu sama kontraktor, pernah kan waktu itu diskusi masalah, iya ini ada clash nih antara trends dengan ini kan ball file. Gue jujur aja gue sempet bingung kan, trends itu apa ya gitu. Gue nggak Hmm, ngerti tuh Pak, trends itu apa, kan kita ya taunya pas awal-awal ya. Yudis ya Ya, kan. betul. Yudis drainase kan kayak gitu gitulah ya kan. Ya bahasanya memang agak berbeda aja gitu, Ya, tapi kan sebenarnya barangnya mah kita udah tahu. ya, Nah, terus sampai ke sekarang, jadi kita tuh diharuskan lah ya gitu, diharuskan untuk mengerti bagaimana sistem itu berjalan. Terus banyak istilah-istilah yang kita kan basicnya orang jalan ya Pak ya. Kita belajar ya, tuh tentang bagaimana merencanakan sebuah jalan, jalan tol, jembatan, segala macam. Tapi dengan ya, bergabung ke project ini, orang jadi ya harus belajar gitu bagaimana sistem AC, bagaimana sistem kelistrikan, terus ya, internet segala macam gitu kan, ya, CCTV dan lain sebagainya tuh secara nggak langsung tuh kita dipaksa untuk memahami itu gitu kan. Di situ sih sebenarnya challengingnya. Nah, gitu kan. Jadi kalau buat orang saat ini ya orang cukup menikmati dengan apa yang sedang dijalankan gitu. Walaupun di luar juga kan dari handal juga banyak freelance-freelance untuk modeling ya, dan itu tetap tetap orang jaga juga gitu. Dan sampai teknis memodelkannya ini lupa gitu, karena mau gimana pun ketika kita bicara dengan kontraktor kan mau nggak mau secara teknisnya kita juga harus tahu, harus ngerti gitu kan. ya, Sempet tuh dari ya, awal-awal kan waktu kita ngobrol sama kontraktor, dia ada kesusahan juga kayak, Mas, ini saya udah coba tapi nggak bisa, susah. Gitu. Pada akhirnya kan kurang gitu yang ngusulin, nih ya. caranya kayak gini, lu lakuin gini 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 gini. Oh iya ya Mas, ternyata bisa ya. Nah itu tuh sebuah kebanggaan juga bagi orang, bah. Dari yang bener-bener, ya orang juga mengakui bahwa orang tuh bener-bener nol gitu ketika gabung tuh. Ya. Tapi sampai ke bisa ngasih arahan gitu kan, dan mereka tertolong tuh kayak, ternyata gue bisa ya gitu. Itu sih Pak, Ya, jadi oke, lebih banyak berkembangnya lah ya. oke, oke, oke. Terus kan, oke, Maneh kan sekarang banyak di MK, apalagi tadi di manajerialnya. eh Berarti menurut Maneh pandangan Maneh gimana ya? Apakah karena gini, kan kita tahu orang-orang tuh tahu BIM tuh yang modeling lah, itulah segala macam. Seberapa penting sih orang tuh tahu manajerial BIM? Ya, lebih tepatnya manajerial konstruksi menggunakan BIM menurut Maneh. Seberapa penting orang tuh harus tahu itu? Ya, ini bukan jawaban yang apa namanya diplomatis atau orang jualan ya. Ya, Orang ngerasa bahwa penting itu sebenarnya penerapan BIM itu, karena bayangin aja ini kompleksitasnya cukup tinggi ya di proyek yang sekarang ya. Kenapa dibilang cukup tinggi? Karena gini, pembagian paket dari masing-masing proyek itu luar biasa
Wah, luar biasa lah pokoknya. Lihat aja ekspresinya tadi pas ngomong luar biasa, berarti bener-bener ya bener-bener luar biasa gitu. Iya, kayak gitu kan. Terus dengan beragam eh, tipikal kontraktor yang terlibat, terus dari ownernya juga yang punya apa namanya atensi lumayan tinggi gitu kan dalam proyek ini, sehingga kalau nggak ada BIM rasanya bakal bener-bener susahnya tuh wah parah. Dengan adanya BIM aja gue nggak akan nyebutin bahwa sekarang yang berjalan itu udah bener-bener ideal ya enggak. Pakai Ya. BIM aja kita udah kewalahan, bayangin apalagi kita nggak pakai gitu kan. Jadi lebih kepada mendeteksi potensi-potensi benturan, potensi rework segala macam itu ya by BIM gitu kan, by 3D model Oke. gitu kan. Kalau nggak ada itu, wah udah nggak kebayang. Karena ya mau gimana pun kan sebenarnya kita sebenarnya bisa ngebaca gambar dari perspektif dua dimensi gitu ya. Cuman ya eh, untuk masalah detailing segala macam, kemudian melihat elevasi gitu kan, Ya, dan lain ya. segala dan lain semacamnya itu eh, cukup sulit gitu ketika kita hanya mengandalkan dari gambar dua dimensi. Nah, itulah sebenarnya yang aku sampaikan bahwa peran dari konsultan manajemen konstruksi atau manajemen proyek ya di lapangan dalam mengelola proyek kemudian berbasis BIM itu justru sangat-sangat krusial gitu di situ. Bagaimana nanti ngelihat potensi-potensi benturan, terus mana hal-hal yang memang harus apa namanya diubah lah gitu kan. Itu awal mulanya dari BIM dan memang ya kepake banget sekarang. Jadi kalau apa-apa tuh kalau misalnya kita mau ngebahas engineering gitu ya, baik itu di internal tim MK sendiri maupun ke kontraktor dan ke owner, itu pasti dasarnya tuh dari BIM dulu. Oke. Dan emang alhamdulillahnya di project ini dari ownernya juga cukup aware gitu terhadap deteksi-deteksi isu menggunakan BIM. Jadi apa-apa tuh selalu ditanya, ini gimana deteksi isunya dari BIM, apakah sudah terdeteksi dari awal gitu kan, dan penanganannya seperti apa. Jadi ya kurang lebih sih itu sih yang emang eh, saya nilai ya dari ya orang nilai lah dari penerapan BIM di MK tuh kayak gitu. Oke, artinya peran owner terhadap implementasi BIM itu sangat penting ya di suatu project. Penting banget. Jadi sebenarnya kan ini juga yang waktu itu orang pelajari ya ketika waktu itu mau bikin SKK BIM gitu kan. Jadi di sini peran owner itu sangat penting dalam memahami BIM ini mau dibawa kemana. Apa yang diharapkan dari owner yang menerapkan sistem BIM ini gitu di dalam proyeknya. Di situ dulu. Jadi dari awal tuh kita sama owner juga udah ada bahasanya penyamaan persepsi terkait penggunaan BIM ini seperti apa, gitu kan? Harapannya kayak gimana, caranya seperti apa, toolsnya ada apa aja, segala macam, sampai dengan produk akhirnya tuh seperti apa. Kurang lebih kayak Oke. gitu. Oke, artinya Yan, kalau tadi bahas MK itu atau project lebih tepatnya penting banget punya BIM, kan BIM itu juga bukan tim khusus ya yang memang dia paham segalanya. Artinya teman-teman MK, teman-teman owner, teman-teman kontraktor dan siapapun yang terlibat di project BI sekarang tuh semuanya mau nggak mau terlibat di BIM ya. BIM kan bukan hanya 3D model segala macam, CDE segala macam, semua terlibat di situ berarti ya koordinasi, komunikasi. Betul. Secara stakeholdernya terlibat gitu. Cuman yang kita nggak bisa pungkiri juga nggak setiap one by one-nya itu mau gitulah terlibat. Ya emang sekarang tuh bisa dibilang masih dalam fase adaptasi lah. Di mana-mana juga kurang lebih hampir sama. Jadi tapi alhamdulillahnya di project ini mau nggak mau tuh kayak orang tuh ngelihat oh ya udah ini kan udah ada BIM ya udah gue Ya. manfaatin gitu kan kayak koordinasi misalnya sama koordinator di MK gitu kan sama TLTL sama PM gitu kan PM-nya kontraktor itu kita udah ngobrolnya tuh udah dari 3D model gitu coba nih lu lihat lu punya masalah kayak gini 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 jadi pengambilan keputusan itu didasarkan dari eh,
ya berbasis dari 3D model Ya, tadi gitu kan. tribunal. Mm-mm. Ya, just Apapun yang ditemukan di lapangan juga kita upayakan coba lu update dulu nih gitu. Kadang-kadang kan gini Pak, makanya peran pentingnya di tim di MK tuh sebenarnya bukan hanya ada di balik layar. Saya sempat kan waktu itu kalau kita lagi ngobrol gitu, bentar ya Pak, gue mau ke lapangan hmm. dulu gitu kan. Itu tuh sering ya memang kita harus terbiasa dan harus mengontrol gitu kan secara berkala penerapan BIM yang kita lihat dari layar secara 3D model itu sama nggak sama yang dibangun di lapangan? Karena mau gimana pun potensi perbedaan gitu kan antara yang dimodelkan dengan yang di lapangan itu pasti ada. Mau gimana pun itu nggak bisa kita pungkiri sehingga PR-nya adalah gimana si modelernya kontraktor ini bisa setepat mungkin menyesuaikan kondisi-kondisi tersebut kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi alhamdulillahnya dari berbagai pihak lah ya gitu udah mau terlibat di timnya. Oke, artinya sebenarnya ya kan kendala mungkin teman-teman di proyek lain itu adalah ya BIM-nya tuh hanya jadi tim khusus yang ngerjain modeling dari shop drawing, misalkan dipantau, direview, terus nanti jadi pemenuhan di akhir lah gitu kan. Ini menarik banget ya proyek B itu ya orang pribadi juga cukup menarik karena ini kan jadi salah satu syarat pembayaran justru gitu kan dan orang pribadi belum pernah mendengar itu di proyek lain belum gitu kan di PSN bahkan atau di Bina Marga tuh belum gitu kan ada yang begitu ya nggak tahu kalau orang salah tapi pengalaman orang belum. Hmm, orang-orang sekitar gimana ya ngerespon khususnya di internal ya? Mereka jadi terpaksa adaptasi kayak mana dulu kah gitu maksudnya Iya, iya. atau gitu terpaksa gitu juga berarti? Iya, ada yang bahasanya terpaksa, ada yang bahasanya Ah ya, apa namanya kepo gitu kan, tertarik. ya, Kayak contoh misalnya gini, waktu itu tuh orang lagi ngobrolnya sama surveyor lah gitu kan. Kita kan toolsnya kan bisa dari HP, bisa dari tab ya, gitu kan. ya, Terus orang ngasih contoh lah dari HP. Nih, coba nih lu lihat. Gua tuh ngebuka 3D model tuh udah bisa dari HP. Terus kalau misalnya ada isu, udah aja langsung masukin di sini gitu kan. Dari 3D modelnya di tag gitu kan. Terus foto di lapangannya, lu kasih komen segala macam. Nah ini udah langsung sampai ini ke kontraktor. Kontraktor ngecek segala macam. Dan kita kasih target kapan dia harus menyelesaikan. Nah itu perbaikan dari 3D modelnya atau misalnya harus dikerjain di lapangan segala macam. Oh bisa kayak gitu ya Mas ya. Nah, akhirnya dia tertarik lah kayak gitu. Jadi hmm, eh, ini sebenarnya kita bisa ngelihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Ada yang emang eh, benar-benar bisa kita ajak gitu kan tertarik gitu kan. Ada yang emang pendekatannya itu harus secara perlahan. Bukan berarti apa ya maksudnya eh, dia benar-benar gak mau gitu nolak PIM. Enggak, cuman ya gimana ya, aja caranya kita untuk pendekatannya balik lagi eh, menjalankan sesuatu hal yang baru ini kadangkala harus ada ketergerakan dulu dari hatinya gitu. Kalau misalnya nggak mau dipaksa segimanapun, ya tetap aja nggak mau. Sama ini juga sih Pak satu hal yang apa namanya cukup membekas gitu ya kata-kata dari atasan kita tuh, lu tuh nggak bisa memaksakan sesuatu hal yang baru ke semua orang tanpa menciptakan user experience yang bagus. Gitu. Jadi kasih dulu contohnya yang bagus tuh kayak gimana, hmm, sehingga orang tuh dengan sendirinya akan berpikir, kalau gua nggak masuk ke situ, gua akan ketinggalan, gua nggak akan ya, mendapatkan manfaat yang mereka rasakan. Kalau lebih kayak gitu. Di BI ya, itu orang menerapkan hal seperti itu. ya. Berarti eh menurut Maneh orang-orang yang di luar dari tanggung jawabnya di BIM itu bisa mengerti BIM dan mau tercimpung di BIM tuh harus by experience project kah atau menurut Maneh ada cara lain nggak ya biar orang-orang tuh aware gitu oh BIM tuh penting dan tadi lah akhirnya kalau gua nggak pakai itu gua ketinggalan gitu. Ya, Eh, yang jelas adalah satu ya dari regulasinya terlebih dahulu. Kebetulan memang di BI itu kan kita diwajibkan lah gitu ya untuk menggunakan Ya, BI. Yang kedua kan juga ngelihat dari
benar tadi user experience-nya gitu. Gimana caranya orang itu mau beralih ke satu metode yang baru tanpa dia tuh berpikir bahwa gue akan mendapatkan satu manfaat yang baik dan besar gitu kan dari metode baru tersebut. Contohnya aja kayak misalnya kita yang tadinya ngitung pakai tulis tangan gitu kan, terus ketika disodorin kalkulator gitu kan mungkin orang "Ah, apa sih gue mungkin tulis tangan lebih enak gitu kan, tapi ngelihat orang lain wah cepet ternyata ya ngitung pakai kalkulator gitu kan, nah secara nggak langsung kan dia ngerasa bahwa benefit yang didapatkan dengan menggunakan kalkulator itu akan lebih besar gitu, proses perhitungan akan lebih cepat Ya, gitu dengan menggunakan kalkulator. Nah sama halnya juga dengan BIM gitu yang tadinya mungkin dari konvensional berpikir bahwa ah gue mah pakai cara lama juga bisa kok gitu kan, pasti ada pemikiran seperti itu, tapi nanti gimana caranya kita buat menciptakan experience baru dan membuktikan bahwa dengan menggunakan tools baru ini eh, prosesnya akan lebih cepat dan akan lebih menguntungkan, bahasanya kurang lebih kayak gitu. Jadi hal yang emang sangat berpengaruh dalam mengajak gitu ya ya, orang-orang untuk terlibat di dalam BIM ini kan gimana caranya kita tuh meyakinkan dulu nih sebelum kita tuh mempromosikan secara verbal ya gitu ya. Itu sih justru ya, yang paling penting buat kamu. ya, ya. Oke, oke. Hmm. Semoga owner-owner atau pembuat regulasi siapapun itu tuh mempelajari podcast ini salah satunya atau mempelajari tadi sih user experience yang luar biasa terkait dengan implementasi BIM apalagi untuk project-project yang kompleks ya. Iya, Itu iya. semoga punya awareness ke sana lah dan semoga podcast ini juga bisa menumbuhkan awareness itu sih gitu. Terus mungkin eh, pertanyaan terakhir kali ya atau belum terakhir orang nggak tahu tapi orang pikiran nanya ini adalah berarti kan Mane udah spesialisasi di MK, simpelnya ya udah kan berkarir di MK gitu kan simpelnya Ya, oleh orang tangkap. spesialisasi belum lah. Oh ya, maksudnya tuh bidangnya bidang MK maksud orang. Iya, iya, Bidang MK gitu. Kan ada perancang, ada kontraktor gitu maksud orang itu. iya. Nah, eh apa ya pertanyaannya lebih ke menurut Mane kalau ada teman-teman kita ya baru mau terjun ke MK gitu, itu perlu punya wawasan apa sih? Ini dari sudut pandang apanya dulu nih? Mau dari sudut pandang kebidangannya apa keterlibatannya dari dengan BIM? Bidangnya deh, bidangnya Oke, gitu. oke. Ya, eh, yang pasti adalah nggak cuma di MK sebenarnya. Untuk teman-teman mungkin yang baru lulus gitu ya, atau mungkin yang tadinya udah kerja di satu apa di misalnya di konsultan perancang terus nanti mau pindah lagi entah itu ke kontraktor atau bisa nanti ke konsultan MK. Satu hal yang menjadi basic dan harus diperkuat adalah dasar pemikirannya dulu, dasar keilmuannya dulu. Mau apapun itu, mau BIM sekalipun, iya itu juga harus diperkuat. Nah, kalau misalnya kayak struktur engineer gitu ya, itu kan udah jelas pemahaman keilmuan atau dasar keilmuannya itu yang harus diperkuat itu ya dari strukturnya itu sendiri gitu kan, Ya, bagaimana dia misalnya mau menghitung struktur terus melihat satu masalah dan bagaimana cara untuk mengeksekusinya gitu kan, menghitungnya seperti apa, baru kita bicara ke toolsnya apa. Jadi nggak mungkin orang akan mampu gitu ya menguasai suatu kebidangan tersebut kalau dasar berpikirnya itu nggak kuat gitu. Jadi hanya mengandalkan software lah bahasanya. Itu ya, kurang gitu kan, kurang tepat. Nah, ini berlaku nih buat entah itu fresh graduate atau misalnya tadi ya yang misalnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu yang perlu diperkuat. Nah, terus kan pertanyaannya sekarang kalau BIM apa nih yang diperkuat gitu kan? BIM kan sebenarnya mungkin ada juga yang menganggap bahwa spesialisasinya di BIM ini kan lebih kepada penggunaan tools gitu. ya, Terus dasar keilmuannya apa? Nah, sekarang balik lagi.
kalau di MK ya, kita bicara di MK, yang diperkuat itu justru si manajemen konstruksinya ini. Kemudian bagaimana cara berpikir secara kritis yang tadi orang bilang juga gitu kan, memahami dari segi sistemnya harus seperti apa gitu kan, kemudian secara komponennya itu harus ada apa aja. Nah itu yang eh, harus terus diasah sehingga ketika kita menerapkannya di dalam BIM dengan software yang banyak banget gitu kan, itu udah paham arahnya kemana. Jangan hanya kita belajar softwarenya aja, tapi justru bagaimana cara kita berpikirnya yang harus diperkuat. Nah, kurang lebih sih kayak gitu ya, Pak. Itu juga pernah tuh waktu itu di webinar yang pernah kurang isi, ada pertanyaan juga tuh kayak gitu. Kalau misalnya ada mahasiswa nih, Mas, yang mau terjun gitu kan di manajemen konstruksi atau di BIM, apa yang harus diperkuat? Ya dasar keilmuannya dulu yang harus diperkuat. Dasar keilmuannya ya. Oke, kalau gitu. Oke, ini podcast sudah sejam lah, kurang lebih hampir sejam lah, kurang tahu lah tadi sejak di record. Tapi kan kita dari jam setengah 10, kita udah jam setengah 10 lebih. Tapi kan nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. Tapi ini cukup menarik dan eh, kayaknya nanti kalau ada yang perlu diulik, kayaknya perlu diulik lagi. Tapi udah keulik semua. Jadi thank you banget ya untuk waktunya ini udah sharing-sharing terkait kerjaan sekarang ya. Dari yang perancang, nganggur, terus tiba-tiba diceburin gitu kan ke lautan luas gitu kan, suruh berenang gitu kan. Sampai sekarang ya alhamdulillah orang lihatnya mana udah cukup eh, mapan secara keilmuan gitu. Jadi kayak udah udah gak udah pede aja bahkan ke India terakhir kan itu mungkin urusan kerjaan ya, tapi kan punya pengalaman seperti Iya. itu juga unik gitu kan. Tapi BTW mau nanya itu sedikit lah. Berarti mana di sana makan street food India ya? Oh iya dong. Serius? Mak iyalah. Kan apa namanya ya keliling-keliling gitu kan. Apa namanya tuh pengen nyobain ini panipuri lah segala macam yang langsung bener-bener dari orang Indianya ya ngelihat dimasukin dicolok Oke, gitu tapi kan langsung Tapi gitu. Mane Tapi waktu itu perwakilan MK sendiri atau ada lagi sih? sendiri sendiri sendiri. Jadi waktu itu di kegiatan ini ya apa factory acceptance test lah kayak gitu. Ini juga sebenarnya bagian dari manajemennya bahwa kita gimana memastikan produk yang dipesan nantinya sesuai dengan standar atau kriteria yang ditentukan. Lalu nanti dipastikan barang yang mau dikirim itu ya apa namanya tuh berjalan Sesuai atau berfungsi kualifikasi. dengan baik lah, kualitasnya tetap sesuai standar dan lain-lain. Waduh, Sesuai berapa juga hari berarti waktu itu? dimensinya sama BIM Minggu. Seminggu ada. seminggu seminggu seminggu. Wadaw, jalan-jalan ke India. Tapi ada ke negara lain juga nggak? Baru India. Ke Singapura sih, Waktu itu BI juga Singapura berarti. transit. Oh, Iya iya, transit. Iya, iya. transit Wadaw. transit. Wadaw, cobain street foodnya. Tapi Iya ya, banyak juga tuh yang ini bang, yang lucu tuh yang aduh apa sih namanya tuh? Pokoknya itu manis sih sebenarnya. Dia dibungkus pakai daun sirih, terus dinyalain gitu, terus gini, cet, buka mulutnya, serius. Serius mana? AA gitu, dimasukin AA gitu. gitu. Iya, Gak itu mana ya mana lumayan pas inilah mana pas pengalaman ngelihat baru. langsung di sana. Tapi turisnya banyak berarti. Maksudnya nggak cuma mana yang mendapatkan experience kayak gitu tuh nggak cuma mana berarti. Iya banyak. Turis maksudnya kalau turis. Turisnya ya banyak 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 turisnya ya macam-macam lah gitu kan. Ya. Tapi mana nggak gele Terus berarti sempat ya. juga mau ya gimana ya tradisinya kan kayak gitu kan. Ya justru itu yang jadi tantangan sih. Maksudnya kayak enggak gitu. Ya kita mau mau mencoba sesuatu hal yang baru pasti kayak penasaran dulu nggak sih, ya Iya kan? iya iya bener bener sih. Bener sih. Ya tadi Penasaran aja. balik lagi kepo tadi. Cuman ini waktu itu kan sempat ada juga kayak minuman gitu dari lemon perasan jeruk nipis lah kayak gitu. Terus dicampur kayak ada bubuknya apalah. Sempat nanya kan, kira-kira ini recommended nggak? Terus kata dia, oh ini
jangan kalau misalnya buat apa namanya orang luar yang belum terbiasa karena dia eh, yang nggak direkomended lah gitu, kurang higienis mungkin gitu. Jadi In English berarti sebelum ngobrolnya. nyoba, iya sebelum nyoba tuh kita tanya-tanya juga, Mbak. Kalau yang kata Oh. dia recommended ya kita coba. Tapi so Ini far enak recommended sih maksudnya. recommended. This is not recommended for you gitu. Iya. This is not recommended. It's not good for you. That's good, that's good. Iya, iya, iya. Ya, pokoknya serba geleng-geleng lah. Pokoknya kayak ini tuh iya apa enggak tuh sama aja geleng-geleng juga. Oke, tapi satu lagi selain ke India, terakhir ini terakhir. Selain ke India, pengalaman di luar kerjaan ya, yang menurut mana unik selama mana di Proyek BI apa? Apa ya? Eh, oh inilah pokoknya eh, biasanya di akhir tahun tuh nanti kita ada jalan-jalannya lah. Ya, ada jalan-jalannya lah ya gitu. Enggak, jangan dibilang jalan-jalan lah. Oh Ini iya, jangan-jangan. perjalanan dinas. Ah, iya, iya, iya. Betul, betul sekali. Karena Betul. agendanya rapat. Ya, Ya, apa namanya produktif lah. Cuman ya serunya adalah kita bisa eh, refreshing gitu ya. Yang biasanya rapat mungkin di Jakarta atau di Karawang gitu kan kita agak keluar lah. Ya bonusnya dapat inilah apa namanya maksudnya experience baru di tempat lain ya, lah gitu betul, kan. betul, betul. Sempat Mantap waktu itu sekali. kita kemana? Malang kalau nggak salah orang ikut. Malang. Ya. Padahal Terus udah nggak bukan bagian dari BI lagi, tapi tiba-tiba diajak karena ada project, terus nggak tahu nggak jelas lagi sekarang project. Kasihan juga sih itu. nggak tahu itu dibayar nggak sih? Belum, 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 Ah, ya, belum terus. dari tagih-tagih. Tapi ya udahlah, semoga dibayar. Mungkin nonton nih yang ini. Nggak sih, kayak nggak tahu sih. Oke, kalau gitulah, Ian, thank you banget ya untuk sharing-sharingnya. Menarik banget. Ya, semoga ini juga bisa ngasih insight lah buat teman-teman gitu kan yang mendengarkan, yang memang mau berkarir di MK, apalagi spesialisasi BIM. Menurut saya ya. Eh, satu lagi ya, sorry, satu lagi baru inget. Kan Mane udah punya SKK. Bahkan kan Ah, lagi Mane Mane ini apa namanya lagi Mane asesmen tuh kan dibilang Mane itu adalah konsultan MK pertama yang mereka asesmen gitu. iya, benar-benar. Tapi mungkin cerita singkat aja lah. Experience Mane lagi ngambil SKK gimana? Ya, SKK BIM yang secara khususnya ya. experience ya, secara experience-nya jujur aja, karena waktu itu kan yang diambil kan manajer tim ya. Yang orang rasain tuh adalah, wah ini mah sebenarnya gue nggak perlu belajar gitu kan. Iya, Bukan sombong nih, maksudnya emang iya. Sudah semua terbiasa lah. ya semua pertanyaan, terus pelatihan yang diberikan kan setiap kita mau ngambil SK kan tuh ada pelatihannya dulu kan yang Ya, online itu kan. Semua pelatihan dan semua pertanyaannya itu emang bener-bener relate dan udah dijalankan gitu kan secara ya, prakteknya langsung. Makanya waktu assessment pada hari H-nya, wawancara segala macem dari asesornya itu bilang ya sebenarnya emang udah pas banget gitu posisinya di MK sebagai manajer tim gitu kan. Ngambil SKKI itu udah tepat kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya lancar gitu kan. Alhamdulillahnya nggak ada hambatan segala macam. Eh, Welcome juga dari asesornya gitu kan. Nah, keren lah pokoknya. oke kalau gitu. Ya wis, sudah terlalu panjang tetapi tetap produktif. Thank you buat teman-teman Handal semua. Sampai jumpa di Handal Podcast selanjutnya. Thank you, Yan. Ya, terima kasih.